Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kembali kita lanjutkan surat Al-Isra ini dengan segala puji kepada Allah SWT dan salawat dan salam untuk junjungan kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut kepada ayat 81 82 surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Katakanlah hai Muhammad, telah datang al-haq wa zahaqal batil, dan telah lenyap kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami menurunkan berupa Al-Quran ma huwa shifaa'un, yang di situ ada sesuatu yang menjadi obat, wa rahmah, dan kasih sayang, lil mu'minin, bagi orang-orang beriman, wa la yazidul zalimina illa khasara, dan tidak menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Ini dua ayat dari rangkaian ayat dari khabar atau informasi yang diabadikan oleh Allah SWT tentang suasana Mekah yang sudah banyak disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, dan tuntunan Allah untuk memperkuat mental dan fisik kaum muslimin dengan perintah mengerjakan salat liduluki syamsi ila ghasil qalb wa ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr wa inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dengan mendirikan salat, maka mental kaum muslimin menjadi meningkat, ditambah lagi dengan ibadah tambahan, yaitu salat tahajud, salat malam, yang menjadikan kaum muslimin menjadi tidak takut dan tidak gentar. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, dalam kondisi itu, dalam suasana seperti itu, semakin terbukti kebenaran dakwah Rasulullah SAW. Dibuktikan banyaknya utusan yang datang ke Mekah mengakui kerasulan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang dari berbagai daerah, terutama dari Madinah. Maka di sini Allah menyatakan, ya, sudah memberikan isyarat. Waqul, dan katakanlah hai Muhammad dalam suasana yang seperti itu, ja'al haq, telah datang kebenaran. Yaitu kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa kitab Al-Quran ini dan dengan agamanya Islam. Wa zahaqal batil, dan lenyaplah kebatilan, yaitu kemusyrikan yang dianut oleh orang-orang atau penduduk Mekah. Allah menjamin innal batila kana zahuqa, sesungguhnya yang batil itu pastilah lenyap. Ya, kalau menegakkan yang batil itu sama dengan menegakkan benang basah, dia pasti lenyap dan tidak akan meskipun sementara mungkin didukung oleh kekuatan, tetapi akhirnya karena kebatilan itu akan menjadi lemah dan akhirnya dia akan lenyap juga. Kemudian disambung dengan informasi dari Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan Al-Qur'an itu, dengan hak yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa Al-Quran, yang di situ mengandung obat dan rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un, dan kami menurunkan minal Quran, dari Al-Quran itu semua. Jadi min itu min jinsiyah atau min bayaniyah, itu kami turunkan berupa Al-Quran seluruhnya. Karena min itu banyak artinya. Ada min litab'id, itu menunjukkan sebagian. Ada min bermakna illah atau sebab, daripada sebab. Ada min yang menunjukkan asal dan lain-lainnya. Jadi banyak makna min. Jadi Al-Quran itu secara keseluruhan, ya, yaitu berisi, ya, ma huwa syifa'un, yang berisi obat, ya, syifa, kesembuhan. Jadi ada unsur menyembuhkan di dalam Al-Quran itu, dan ada unsur rahmat, kasih sayang bagi orang-orang yang beriman, bagi kaum mukminin. Dan dikatakan, ya, syifa, ada kesembuhan di situ. Jadi dari yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, ya, Al-Quran itu memberikan kesembuhan, terutama Al-Fatihah yang sering dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam penyembuhan. Tetapi di zaman modern ini, ya, tentu orang bertanya-tanya, karena dinyatakan di sini Al-Quran itu ada kesembuhan di situ, menyembuhkan, maka itu juga menarik perhatian orang-orang untuk menelitinya. Ada satu artikel yang dilaporkan, yang populer itu, yang banyak dibaca orang, yaitu yang dilakukan di Institute of Islamic Medicine for Education and Research. Itu bahasa Ocur. Yaitu lembaga pengobatan Islam untuk pendidikan dan penelitian, ya, di Florida, Amerika Serikat, melakukan penelitian tentang efek mendengar Al-Quran ini.
dari sejumlah sampel, lebih dari 300 sampel itu diujikan bagaimana efeknya ini kepada non-muslim juga. Dengan memperdengarkan bacaan murattal Al-Quran, bacaan yang lembut, maka di situ terbukti dilaporkan dengan tingkat kepercayaan 5%. Jadi bahasa ilmiahnya tingkat signifikansi 5%. Berarti 50% terbukti bahwa pertama, Al-Quran, mendengarkan membaca Al-Quran, bacaan Quran itu mendatangkan relaksasi. Ya. Jadi yang stres menurunkan stresnya, yang nervous itu apa ya? Yang cemas, ya, yang ada penyakit kecemasan dalam hatinya itu menjadi tenang. Ya. Yang yang emosional, yang temperamennya tinggi gitu, ya, mungkin karena darah tinggi, sedikit marah, itu dipilih orangnya, ya, orang secara psikologis dipilih sampel-sampel itu. Ada yang orang-orang yang nervous, penyakitnya nervous, selalu cemas, ada yang stres, ada yang temperamental. Ya. Ada yang kasak kusuk gitu, ya, yang kerusuk, kalau bahasa kerusuk, yang gelisah-gelisah, yang apa. Nah, itu efeknya dengan membacakan Al-Quran murattal yang lembut itu menjadi turun, sehingga juga metabolisme badannya, tubuhnya itu menjadi normal. Nah, ini kunci dari penyembuhan segala penyakit. Kalau metabolisme di dalam tubuh kita itu berjalan lancar, dia semua penyakit bisa hilang, apapun penyakitnya. Nah, ini termasuk penyakit-penyakit yang berat-berat gitu. Ya, tentu dengan karena Al-Quran itu memancarkan energi, ya, aura, ya. Jadi huruf-huruf Al-Quran itu memancarkan getaran-getaran yang menimbulkan aura, sehingga dia lebih efektif daripada memperdengarkan musik klasik. Kan bagi orang yang hamil katanya sering memperdengarkan musik klasik itu bisa merangsang pertumbuhan sel-sel otak, janin dalam tubuh. Nah, itu terbukti bahwa bacaan-bacaan Al-Quran yang lembut, tertil, itu lebih efektif, lebih mangkus, ya. Efektif itu artinya mangkus. Kalau bahasa kampung saya mangkui. Jadi dia lebih mangkus daripada musik-musik klasik itu, bacaan Al-Quran itu. Jadi itulah bacaan Quran yang dengan suara yang bagus. Maka itu dianjurkan kita membaca Al-Quran, ya, mendengar Al-Quran. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Quran itu dengan suara kamu. Artinya dengan irama tertil yang lembut, yang mengeluarkan getaran-getaran, menimbulkan aura yang positif, ya. Jadi oleh sebab itu bacaan Al-Quran itu aura-aura negatif itu menjauh dia, syaitan iblis itu. Nah, itu sebagai syifa dengan mendengar,
itu masuk ke dalam ke telinga kita, getaran-getaran itu. Yang aura-aura yang ditimbulkan oleh getaran itu masuk ke dalam telinga kita, sehingga badan kita itu merespon dengan relaksasi. Ya. Demikian juga dengan membaca sendiri. Makanya dianjurkan membaca Al-Quran itu dengan bersuara, melahirkan suara, tidak berbisik gitu. Nah, dengan mengucapkannya itu juga huruf-huruf hijaiyah itu adalah khas. Itulah istimewanya kalimat-kalimat Arab itu yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Karena itu relatif lebih lengkap dari huruf-huruf lainnya. Misalnya huruf Latin ini ABC itu. Memang ada kurang, ada lebihnya, tapi banyak lebihnya. Misalnya kalau dalam bahasa Arab itu huruf Shad, Dot, Ain, Ghain itu tidak ada di dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa tulisan Latin tidak ada. Ya. Dan itu ucapan-ucapan itu juga merangsang saraf. Jadi dari ucapan kita, lidah kita yang bergerak mengucapkan makharijul huruf itu merangsang saraf-saraf kita, getaran-getarannya dan suara-suaranya itu. Karena dirangsang semuanya merespon dengan metabolisme badan kita. Jadi orang yang sering membaca Al-Quran itu metabolisme badannya akan lancar, akan normal, dan itu membuat kita menjadi sehat. Ya. Nah, itu dari segi mendengar dan membaca dari aspek syifanya. Sedangkan dari aspek rahmahnya, ya Al-Quran itu menuntun hidup kita. Karena Allah sayang kepada kita. Ya, dijamin kehidupan kita ini. Menghilangkan nyawa orang sama dengan menghilangkan nyawa seluruh manusia. Itu betapa berharganya nyawa orang, sehingga dia dilindungi. Kalau hutang nyawa dibayar dengan nyawa, yaitu konsepnya seperti itu. Begitulah tingginya harga diri kita ini karena kasih sayang Allah SWT kepada kita. Ya. Dianjurkan kita untuk selalu dalam al-khair, dalam kebaikan, dalam arti yang pilihan-pilihan. Ya. Dianjurkan dan menjauhkan kita atau menganjurkan supaya kita jauh dari syar, itu yang jahat, yang buruk, lawan dari khair wasyar, syar. Dianjurkan kita buat al-hasanah. Al-hasanah itu yang baik juga, tapi dari segi kualitas, mutu, supaya kita itu hidup berkualitas, ya hasanah, menjauhkan hal-hal yang sayyi'ah, yang buruk-buruk, yang tak berkualitas. Ya, bagaimana itu sayangnya Allah pada kita dalam Al-Quran ini. Dianjurkan kita berbuat ma'ruf, ya. Dan dilarang kita berbuat mungkar. Ma'ruf yang baik-baik menurut akal kita, yang sesuai dengan syariat, ya. Dan dilarang kita berbuat mungkar. Dianjurkan kita membuat bir, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu yang mendatangkan manfaat. Bir itu yang baik, yang segala sesuatu yang baik yang mendatangkan manfaat. Nah, itu konteks istilah-istilah itu. Dan dilarang kita berbuat sesuatu yang merusak, yang tidak ada manfaatnya dan dosa.
Oleh sebab itu dipasangkan wa ta'awanu bil birri wat taqwa wa la ta'awanu bil ismi wal udwan. Dosa, karena itu mudarat. Udwan juga permusuhan, juga mendatangkan mudarat. Nah, itulah tuntunan Al-Quran yang berisi kasih sayang Allah kepada kita, kepada kaum yang beriman. Semakin orang mengingkari Al-Quran, semakin jauh dia dari manfaat itu. Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan tidak bertambah, tidak menambah dia Al-Quran itu kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Semakin ingkar dia kepada Al-Quran, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu semakin rugi dia. Tak tahu dia manfaat Al-Quran. Dan itulah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-haq yang sudah datang itu. Ya. Nah, inilah pesan-pesan dari dua ayat ini kepada kita sebagai rangkaian mutiara pesan-pesan Al-Quran yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 81 dan 82 ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita sambung, kalau ada diskusi silakan.